Bab 1. Akhirnya dapat juga nih ponsel super mahal. Pasti orang mengira gue anak orang kaya. Ucap Rindu dengan menatap ponsel super mahal yang ada di tangannya. Diciumnya ponsel yang ada di tangannya berkali-kali, dipeluknya itu ponsel layaknya guling tidurnya. Namun tiba-tiba tubuh Rindu didorong seseorang dan ponsel milik Rindu jatuh ke kolam empang milik ayahnya. Wah, HP mahal gue. Tangis Rindu menatap handphone yang sudah nyemplung masuk ke dalam empang bersama dengan ribuan ikan peliharaan milik ayahnya. Klonting. Allahu Akbar. Handphoneku mana? Terkejut Rindu saat mendengar panci milik ibunya sudah mendarat di lantai kamarnya. Hubuf, ternyata hanya mimpi. Gumam Rindu menatap sang ibu yang sudah berdiri sambil berkacak pinggang dengan satu tangan memegang panci. Oyi bangun Oyi, yalah punya anak perawan begini amat sih ya. Cantik kalau nyusahin mending dinikahin aja dah. Sepet mata ibu lihatnya tiap pagi begini. Apaan sih bu, pagi-pagi kerjaan ngomel aja. Ucap Rindu menatap sang ibu yang saat ini berada di ambang pintu. Lah, ibu begini karena lu, anak perawan jam segini masih molor, nggak lihat matahari sebentar lagi mau terbenam. Omel susi ibu Rindu. Rindu melihat jam dinding yang sudah tidak ada kacanya menempel di dinding kamarnya sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cika, ibu lupa kalau Rindu ini udah nggak kuliah. Tinggal nunggu wisudanya aja. Jeti Rindu udah bebas bu. Ngapain coba bangun pagi-pagi kayak seperti biasa. Kesal Rindu kemudian berjalan keluar dari kamar dan duduk di meja makan di mana sang ayah juga sedang berada di sana sedang makan tempe mendoan buatan sang istri. Kalau sudah selesai kuliah itu seharusnya kamu sadar diri buat cari kerja, bukan molor yang digede-gedein. Nggak lihat nih panci ibu yang udah payet banyak tempelan sana-sini, itu karena ibu lebih memilih untuk mementingkan biaya kuliah kamu daripada ganti panci. Setidaknya kalau kamu udah kerja terus gajian, bisa beliin ibumu panci yang bisa berkaca. Biar bisa ibu pamerin sama tetangga kita yang pada julid itu, bukan malah masih pakai panci butut ini, mana pantatnya gosong lagi. Kalaupun yang nggak bisa berkaca ya minimal yang mulus lah pantat pancinya kayak muka kamu yang glowing itu, jangan ireng gosong begini. Omal ibu suci yang panjang bener mirip petasan tahun baru yang nggak kelar-kelar. Ceka, apaan sih bu? Masa samain muka aku sama pantat panci? Terus bahasa itu diperbaiki bu, bukan glowing, tapi glow. Kesal Rindu kemudian masuk ke dalam kamar untuk bersiap mandi. Gimana nyelonong pergi lagi? Dasar anak durhakim, kalau nggak cantik udah ibu masukin lagi kamu ke dalam perut. Ucap Luci yang gedek lihat anak perawannya. Di kamar, Rindu mengambil handphonenya yang terletak di meja rias, ditatapnya handphone yang saat ini berada di tangannya, layar handphone sebagian sudah retak. Ceka, gini banget sih hidup, pengen beli handphone yang keren, dan canggih aja susah banget, ini handphone udahlah retak, entah keluaran tahun berapa lagi, untung tahan banting, walaupun suara speakernya gresak-gresik. Ucap Rindu yang kini malah duduk di atas ranjang. Padahal tadi niatnya dirinya mau mandi. Setelah itu cari lowongan kerja biar bisa kerja untuk beli handphone baru dan panci keinginan ibunya. Masih asik memandangi ponsel jadulnya, Mahda sang sahabat menelpon. Dengan cepat Rindu mengangkat telepon dari Mahda. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kampreto, lo nyumpahin gue cepat-cepat jadi penghuni TPU. Kalau lo mau ya nggak masalah. Setidaknya untuk mengurangi penduduk di kota Jakarta yang pengap ini. Aseam lo. Ada apa hubungi gue pagi-pagi? Tanya Rindu. Halo? Jam segini lo bilang pagi, ini itu udah menjelang siang, matahari juga udah nyengat banget. Pasti jam di kamar lo yang sudah sakaratul maut itu makin gak benar. Jawab Rindu. Walaupun udah sakaratul maut, dia selalu menemani gue dari pagi sampai malam. Terus lo ngapain pagi-pagi nelpon gue? Pagi lagi. Batin Mahda. Gue mau kasih kerjaan buat lo. Hening. Rindu mencerna apa yang dikatakan Mahda, pikirannya sudah melalang buana,
Bahkan keningnya sudah berkerut seperti memikirkan tukang sayur keliling yang sedang menghitung barang belanjaan para emak-emak di kampungnya. Rin, kok diam aja sih? Lo tidur apa gimana? Wih! Teriak Mahda yang spontan membuat Rindu terkejut dan menjauhkan ponsel jadulnya dari telinga. Suara lo berisik banget dah, gue nggak budek kalau lo lupa. Balas Rindu dengan teriak juga. Habis lo diam aja, gimana lo mau nggak terima tawaran gue? Ucap Mahda dan kembali bertanya. Gini deh, mending lo mandi dan siap-siap, gue lagi mau jalan ke rumah lo, nanti kita bicarakan di luar aja. Usul Mahda. Oke deh. Setuju Rindu kemudian langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Aseam, gue belum selesai bicara main matiin aja. Memang minta dijadiin pepes ini anak. Geram Mahda langsung mencabut ponselnya yang menempel di antara helm dan telinganya. Tidak sampai 10 menit Rindu sudah keluar dari kamar mandi. Susi yang kebetulan di dapur sedang mengupas bawang seketika langsung menatap sang anak yang sudah keluar dari kamar mandi. Kamu mandi apa cuci muka, Rin? Tanya Susi. Mandilah, Bub. Udah wangi sabun gini juga. Jawab Rindu dengan sebal. Mandi kepet, baru juga masuk udah keluar aja. Bahkan ibu sedari tadi duduk di sini nggak dengar tuh suara jebar-jebur mandi. Ye, ibu kira Rindu kayak ibu sama Gilang? Kalau mandi buat air habis. Rindu mandi 2 gayung, terus sabunan, bilang lagi dengan 2 gayung, kelar deh, nggak kayak ibu dan Gilang. Ucap Rindu memberitahu kalau dirinya tidak sama seperti ibunya dan adiknya. Masya Allah Rin, embok yang bersih toh kalau mandi. Kamu itu anak perawan, ketek itu disabunin biar wangi, rambut embok dikeramas gitu loh. Biar nggak kucel begini, jangan belajar jorok naporin. Ujar Susi sambil mengelus dada. Apaan sih Bu? Aku kalau mandi ya bersih lah. Ibu lihat aja aku itu selalu wangi. Lagian sama anak sendiri selalu saja sudzon. Heran. Rindu langsung masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Dirinya sudah berpikir akan bekerja biar bisa ganti IT sesuai yang ingin dia impikan sedari kuliah dulu. Saat Rindu masih di kamar, Mahda sudah tiba di rumah. Dilihatnya ayah Makmur yang sedang di teras rumah sambil mainin burung kesayangannya. Assalamualaikum ya. Sapa Mahda yang langsung membuat Makmur menoleh ke arah Mahda. Waalaikumsalam, langsung masuk saja dah. Rin ada di kamarnya, dari tadi sibuk adu mulut sama ibu. Sahut Makmur. Mahda masuk ya. Izin Mahda. Iya, silahkan, kan udah biasa juga dah, ngapa pakai pamit segala sih? Kakak Makmur yang juga disambut tawa oleh Mahda. Baru saja Mahda melangkah, dirinya sudah mendengar antara percekcokan ibu versus emak. Mahda diam saja sambil mendengar radio rusak yang mengganggu pendengarannya. Kamu itu mulai besok ya bangun pagi dong Rin, bantuin ibu buat sarapan. Jangan taunya molor aja yang digedein, nanti kalau kamu nikah malu sama suami kamu, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan bedakan sutel dengan sodet aja kamu nggak paham. Omal Susi. Justru itu Bu, aku mau cari suami kaya, jadi aku nggak harus ke dapur. Jawab Rindu enteng. Kalau mimpi yang nggak usah ketinggian, nanti kalau jatuh sakit, mana ada yang mau laki-laki kayak sama kamu? Apalagi keluarga kita itu kismin, masih bisa makan aja syukur toh. Ini kamu mimpi kok nggak tahu aturan. Ucap Susi. Dimimpikan dulu nggak apa Bu? Siap itu disyolawatin, butinya kismin-kismin gini aku sarjana loh. Mana ada anak gadis yang tinggal di sini sarjana, paling mentok lulus SMA. Siap itu kawin, JTRT, membosankan. Dikasih taunya hut aja tuh mulut. Besok ibu jahit mulut kamu biar mingkem selamanya. Kesal Susi kemudian pergi dari meja makan. Tak lupa Susi melempar kain lap tepat di wajah Rindu yang selalu tersedia di atas meja. Dasar emak durjana. Ucap Rindu sambil menarik kain lap yang nangkring di atas kepala dan menutupi wajahnya. Mahda yang melihat itu hanya bisa cekikikan karena lucu melihat kelakuan absurd keluarga Rindu yang selalu membuat dirinya awet muda karena selalu saja tertawa.
Rindu yang melihat Mahda sudah datang langsung menatapnya dengan keki. Gak usah ketawa. Ucap Rindu kembali melanjutkan serapannya dengan menu tempe orek dan bihun goreng. Kamu itu dengerin apa kata ibu napa sih? Anak perawan itu emang harus rajin, setidaknya bisalah bedain mana gula mana garam. Ucap Mahda yang kini sudah duduk di samping Rindu, bahkan Mahda juga ikut mencomot tempe mendoan buatan Ibu Susi. Kalau itu anak umur 4 tahun juga tahu mana garam dan mana gula, lo mah nyepelin gue banget. Rindu makin kesal. Tidak sahutan keluar dari mulut Mahda karena saat ini dirinya sedang mengunyah tempe mendoan yang gak ada tandingannya kalau soal rasa. Tadi lo bilang mau kasih gue kerjaan. Kerjaan apaan? Tanya Rindu sambil makan serapannya. Lo siapin dulu serapan lo, setelah itu kita berangkat. Jawab Mahda. Oke. Sahut Rindu dengan semangat dan melanjutkan makannya tak kalah semangatnya. Pikirannya Rindu sudah ingin bekerja, dan saat gajian uangnya bakalan ditabung untuk membeli handphone mahal keluaran terbaru, dan menabung sedikit untuk beli panci buat gantiin panci sang ibu tercinta yang sudah peot dan begitu banyak tempelan. Walaupun setiap hari selalu ada cekcok antara dirinya dan sang ibu, tapi di hatinya selalu nama sang ibu yang melekat di hatinya. Apalagi kalau mengingat betapa giginya sang ibu saat menabung agar dirinya bisa menjadi sarjana sesuai apa yang diinginkan, dan sekarang sudah tercapai, menjadi sarjana manajemen bisnis.